kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau mereview mobil yang baru aja di launch, yaitu GLB 200 Progressive Line yang facelift. Apa aja sih yang berbeda dari yang sebelumnya dengan yang facelift ini? Ikutin terus ya video YouTube aku, diberi like dan diberi komen. Yuk kita explore apa aja yang berubah dan berbeda dari GLB yang sebelumnya. Untuk bagian eksterior yang paling kelihatan banget itu kap mesin dia sedikit lebih curvy, jadi ada kayak lekukan di kap mesinnya. Dan untuk grill dia ada horizontal chrome, ada 4, jadi dia memenuhi grill di sini dengan logo besar Mercedes-Benz di tengahnya. Nah untuk di bagian bawahnya dia ada kotak-kotak hitam seperti ini, ininya juga chrome. Nah untuk yang pola yang kotak-kotak ini juga ada di samping sini. Untuk lampunya dia masih menggunakan teknologi yang LED high performance. Mobil ini berkapasitas mesin masih 1332 cc dengan konfigurasi mesin 4 inline atau 4 segaris dan horsepower sebesar 163. Untuk di ban ada perubahan di motif velgnya. Dia menggunakan model yang 5 spoke light alloy wheels dengan ukuran 18 inci. Yuk kita cek bagian belakangnya apa yang berubah. Untuk bagian belakang ada perbedaan sedikit di motif lampu, tapi dia tetap menggunakan teknologi yang hands-free access dan easy pack tailgate. Nah, ini adalah mobil 7-seater, jadi bagian belakang ini ada baris ketiga, dan apabila kamu tidak menggunakannya, kursi ini bisa dilipat dengan menarik tali yang berwarna merah yang ada di sini. Nah, jadi untuk menambah luas kapasitas bagasi dari kendaraan ini. Nah, dan untuk menutup secara hands-free access, apabila barang bawaan kamu banyak, kamu bisa mengayunkan kaki di sini, nanti dia akan tertutup secara otomatis. Kita lihat juga apa yang berubah di bagian dalamnya. Yuk, lihat interiornya. Bagian interior ada perubahan di trimnya. Trimnya ini menggunakan pola star pattern trim elements. Jadi ada pola lambang-lambang Mercedes-Benz kecil-kecil di trim mobil ini, dan ini yang chrome serta di bagian pintu. Jadi modelnya dia sudah logo Mercedes-Benz. Di bagian tengah untuk model kisi-kisi AC-nya masih yang model turbin, dan dia sudah model multimedia MBUX generasi yang terbaru. Jadi Anda tidak perlu mencolokkan kabel di kompartemen tengah sini. Biasanya kan kita mencolokkan untuk mengaktifkan Apple CarPlay atau Android Auto. Nah kalau ini bisa langsung pairing dengan handphone atau smartphone Anda. Tinggal ditekan sini, nanti dia akan mencari untuk hubungkan dengan perangkat baru atau device baru yang ingin ditampilkan Apple CarPlay-nya atau Android Auto-nya di layar. Oke, untuk yang di bagian bawah sini, di sini AC temperatur sudah 2, jadi bisa mengatur kanan dan kiri. Terus ini untuk temperatur suhu AC juga, ini untuk blower, di sini untuk auto, jadi AC mengadjust dulu suhu di dalam kabin dengan suhu di luar kabin. Untuk yang ini adalah heater untuk kaca depan, ada hazard, dan ini ada heater untuk kaca belakang, sirkulasi udara di dalam kabin, AC dan synchronize untuk AC. Jadi ini udah
mensinkronize. Jadi nanti tampilannya kalau Anda tekan yang ini, tampilannya seperti ini. Untuk di bagian tengah sudah wireless charger, ada USB port untuk mencharge, terus tempat kunci, dan di sini sudah ada double cup holder. Sudah tidak ada lagi trackpad di sini, jadi semuanya dipindahkan ke sini atau di layar multimedia yang touchscreen ini. Volume ditekan untuk mute atau mengeluarkan suaranya, dan untuk mengecilkannya tinggal di scroll ke bawah atau di scroll ke atas untuk membesarkannya. Nah, apabila kita tekan lebih dari 3 detik, maka di sini akan keluar display off atau system off untuk mematikan layar multimedia yang ada di sini. Di sini ada kamera parkir dan tempat koin atau tempat penyimpanan bisa ditaruh di sini. Di konsol tengah ada 2 USB port. Di bagian sebelah kiri setir multifunction setir, di sini terdapat start stop engine untuk menyalakan dan mematikan mesin kendaraan. Terus ada tuas untuk sen dan juga lampu dim yang kita tekan ke dalam. Ada wiper dan ada pedal shift untuk menurunkan transmisi pada saat kita menggunakan cara berkendara yang manual. Nah, untuk teleskopik atau menyetel setir ini masih manual, jadi bisa diturunkan atau dinaikkan serta maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita berkendara. Di sebelah kanan di sini terdapat tuas berkendara, jadi shift gear sekarang ada di tuas ini. R untuk mundur yang kita taruh ke atas untuk mundur, dan drive, dan P kalau kita tekan di ujung tuas ini, maka untuk handbrake-nya dia otomatis akan aktif. Multifunction setir ini yang sebelah kiri untuk mengatur layar multimedia yang ada di sebelah kiri driver. Nah, untuk yang di sebelah kanan, ini trackpad-nya untuk mengatur instrumen cluster yang ada di depan driver. Jadi di sini ada untuk emitter atau home dan lebih untuk ke service. Jadi di sini kita bisa atur layarnya dari yang sebelah kanan. Nah, di belakang setir ini ada pedal shift. Di sebelah kanan juga ada handbrake, untuk rilis kita tarik keluar dan untuk engage-nya lagi kita pencet ke dalam. Nah, di sini ada lampu dan pastikan selalu lampu di posisi auto karena kendaraan ini akan mengatur sendiri untuk menyala atau matinya lampu. Nah, untuk di bagian pintu ada untuk mengatur spion kiri dan mengatur spion kanan, ini untuk arahnya, dan melipat spion yang tombolnya ada di bagian tengah. Semua sudah power window, ini untuk mengunci jendela, ini untuk membuka dan mengunci pintu, serta sudah memory seat function dengan 3 posisi berbeda yang bisa kita simpan. Di sini sudah ada kompartemen untuk penyimpanan botol minum atau yang lainnya, serta membuka dan menutup bagasi dari dalam secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita buka, kita tarik untuk bagasinya. Untuk menutupnya lagi, kita tekan agak lama, maka bagasi akan tertutup secara otomatis. Untuk GLB 200 Progressive Line yang facelift ini terlihat sangat signifikan, dilengkapi dengan panoramic sliding sunroof, di mana yang sebelumnya sunroof ini hanya tersedia di GLB yang edition 50. Nah, untuk panoramic sliding sunroof ini, bagian depan yang bisa terbuka, bagian sunroofnya, dan untuk bagian belakang dia tidak bisa terbuka karena itu hanya kaca panoramik.
Oke, aku akan menjelaskan bagian belakang dari GLB yang facelift ini. Mobil ini adalah 7-seater, jadi di bagian tengahnya juga kamu bisa memajukan dan memundurkan kursi secara manual dengan cara menarik tuas yang ada di bawah kursi. Nah, apabila kamu menarik tali ini yang ada di ujung kursi, dia bisa melipat kursi sehingga menambah luas komposisi bagasi. Jadi dia 60-40 dan itu flat, rata dengan belakang. Jadi sangat menambah luas kapasitas bagasi kendaraan ini. Jadi udah mobil ini 7-seater, terus untuk kapasitas bagasi yang luas, jadi ini emang family car, jadi dirancang untuk family car. Oke, untuk di bagian pintu sini, speaker menggunakan standar dari Mercedes-Benz, dan ambient lights sekarang ada di bawah sini dan ada di dalam bagian untuk bukaan pintu. Nah, untuk kaca dia udah power window juga, dan ada penyimpanan di depan kursi untuk di bagian belakang. Nah, legroom kita sangat luas, headroomnya juga sangat luas, jadi mobil ini lumayan cukup nyaman. Nah, untuk recliningnya, kita juga bisa memundurkannya lumayan, jadi cukup enak dan cukup nyaman pada saat kita duduk. Di bagian tengah terdapat armrest. Nah, di armrest ini terdapat 2 cup holder yang bisa kita taruh minuman di sini. Untuk di bagian kompartemen depan, di sini ada AC, tapi kita tidak bisa menyetelnya karena semua disetel dari bagian depan, dan di sini terdapat 2 USB port beserta S-tray. Di bagian belakang baris ketiga juga terdapat USB port untuk Type-C di sebelah kanan dan sebelah kiri dari kendaraan. Demikianlah review untuk mobil GLB 200 Progressive Line yang facelift ini. Jadi terdapat beberapa perubahan dari GLB yang sebelumnya dengan GLB yang facelift ini. Di antaranya tadi ada trim, terus grill depan, terus model dari velg, untuk mesin dia masih sama. Dan yang terutama sih paling kelihatan banget ada di panoramic sliding sunroof. Oke, ikutin terus ya video Mercedes-Benz aku, di subscribe YouTube aku. Jangan lupa untuk diberi like dan diberi komen. Sampai jumpa lagi di video Mercedes-Benz yang lainnya. Sampai jumpa.